Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujib Al-Mokharodin dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review artikel yang berjudul Digital Performance Management from the Front Line to the Bottom Line. Nah, sebelum kita membahas mengenai artikel ini, kita harus tahu dulu apa sih itu manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu merupakan aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran atau tujuan dari organisasi itu dapat dicapai secara konsisten dalam berbagai cara yang efektif dan efisien. Di mana dalam hal ini tingkatan organisasi mulai dari atasan, bawahan atau individu dan sampai semua struktur atau lini perusahaan dapat bersatu dengan satu tujuan guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, dari manajemen kinerja digital tingkat perusahaan itu memperluas teknologi 4IR tadi. Nah, untuk memberikan seluruh organisasi operasi mulai dari pimpinan senior hingga ribuan pekerja garis depan dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang memungkinkan keputusan itu bisa diambil lebih cepat dan akurat tentang kinerja keuangan dan operasional mereka. Namun, hanya sedikit perusahaan saat ini yang dapat menerjemahkan kinerja operasional mereka ke dalam istilah keuangan, kecuali dengan cara yang belum sempurna dan mereka berpandangan ke belakang. Apabila terjadi gangguan rantai pasokan dalam beberapa lini, itu akan memaksa lini pabrik itu ditutup selama beberapa hari, dan efeknya itu akan menyebabkan pada masalah dalam laporan berkala yang berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, itu sangat terlambat untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Nah, di sini dalam artikel ini yaitu untuk mengembangkan perspektif tentang terobosan ini bagi produsen di seluruh dunia. Di sini Mike Dawson dari McKinsey berbicara atau berkomunikasi dengan 3 eksekutif di penyedia perangkat lunak manufaktur PTG atau perusahaan PTG. Di situ ada Howard Hepburn sebagai wakil presiden divisi dan manajer umum operasi, kemudian Craig Melrose sebagai wakil presiden eksekutif, dan James Young sebagai wakil presiden untuk pengembangan pasar. Nah, dalam artikel ini obrolan dari ketiga itu pertama dimulai dari McKinsey. Beliau bertanya, apa bedanya sekarang perusahaan yang sudah berpuluh-puluhan tahun berusaha menghubungkan operasi mereka dengan teknologi yang sudah ada, dan itu efeknya ke lini depan dan kantor depan agar bertindak sama dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian Howard Hepburn menjawab, nah, sebagian besar perbedaannya itu terletak pada apa yang dapat dilakukan teknologi itu untuk menjembatani kesenjangan yang sebelumnya tampak dan tidak dapat diatasi. Nah, sehingga secara historis teknologi informasi ini atau TI ini mendasari sistem bisnis dan departemen keuangan, dan juga teknologi operasional atau LOT yang menggerakkan manufakturnya. Dan sekarang sudah ada teknologi konvergensi atau ITOT yang dapat menyatukan sistem bisnis dan juga sistem operasional. Oleh karena itu, janji atau manfaat dari manajemen kinerja digital tingkat perusahaan itu yang memperluas teknologi 4IR itu dapat memberikan seluruh organisasi operasi dari pemimpin senior hingga ke pekerja garis depan dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti itu memungkinkan keputusan yang diambil itu lebih cepat dan lebih akurat tentang kinerja dan keuangan operasional mereka juga. Lalu tujuannya itu apa sih? Sistem tunggal ini dapat mendukung tidak hanya pada siklus laporan, akan tetapi juga dapat mengevaluasi ulang strategi perusahaan dan juga sistem pemecahan masalah mereka yang digunakan dalam pada karyawan garis depan untuk mengidentifikasi batasan pabrik, dan juga dapat memastikan tindakan kolektif yang diambil pada peluang yang paling penting bagi perusahaan. Lalu pada intinya dalam artikel ini yaitu sebuah perusahaan yang sudah memiliki sistem berjalan yang berkaitan dengan operasional mereka
Kemudian pada industri 4.0 sekarang sudah ada teknologi canggih di mana teknologi tersebut dapat membantu manajer dalam perusahaan untuk mengontrol dan mengevaluasi bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut. Namun pada intinya, jika sebuah perusahaan sudah memiliki seperangkat alat hebat atau teknologi yang sudah canggih untuk mengatasi sebuah pekerjaan dalam setiap lini di perusahaan, itu mungkin dapat menyingkirkan sebuah posisi atau orang atau sumber daya yang sudah dimiliki dari perusahaan, karena mungkin dengan adanya teknologi yang sudah canggih tidak diperlukan lagi sumber daya seperti manusia itu sendiri. Itu juga menjadi masalah sebenarnya pada keadaan sekarang. Ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan dari inti review artikel ini yang berjudul Digital Performance Management from the Frontline to the Bottom Line. Pada intinya, semakin berkembangnya teknologi dan semakin berkembangnya zaman, yang jelas semakin canggih teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusianya. Akan tetapi pada kenyataannya kita tidak hanya bisa mengandalkan informasi dan teknologi yang ada. Kita tetap juga butuh menggunakan atau melaksanakan pekerjaan melalui manusianya itu sendiri. Jadi di sini intinya itu dalam sebuah perusahaan manufaktur yang mengalami masalah dalam pelaporan dan mekanisme operasionalnya, di sini mengadopsi atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah berkembang di era industri 4.0 ini. Namun akan tetapi dalam prakteknya, dalam organisasi itu tetap membutuhkan manusia, di mana dalam hal ini teknologi informasi ini yang ada hanya membantu pekerjaan dari sumber daya manusia yang sudah dimiliki perusahaan itu, guna bisa melaksanakan rencana dan eksekusi dari perusahaan itu sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditarget oleh perusahaan tersebut. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.